Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk dalam materi epistemologi bayani, bicara teks. Tentang teks atau teks sebagai salah satu sumber sumber pengetahuan, sumber dan juga ya selain sumber pengetahuan juga teks Al-Quran maupun hadis menjadi sumber eh, hukum ya, hukum agama, sumber pemahaman agama sehingga dengan demikian perkara syariah itu ditentukan. Jadi epistemologi bayan itu menjadikan teks ya, atau nas eh, yang berbahasa Arab ya. Bahasa Arab ya, berarti dengan bahasa Arabnya dengan otoritas linguistiknya menjadi sumber dan tolok tolok ukur ya kebenaran ya dalam tradisi pemikiran Islam khususnya terkait dengan tafsir dan fikih. Bayan ini dari kata bayan, bayan, bayana itu klarifikasi, jelas ya, menjelaskan bukti, ya, membuat terang, menerangkan. Nah, sumbernya apa? Al-Quran, hadis, kemudian ijma, ya, qiyas, analogi ya. Qiyas itu analogi, qiyas juga satu lagi itu. Nah, tokoh-tokoh pencetusnya antara lain Abid al-Jabiri ya, dalam trilogi epistemologi Islam. Ini dominan dalam disiplin tafsir, fikih, usul fikih ya, ilmu-ilmu nakal. Al-Jabiri menjelaskan seperti apa sih sumber intelektualitas, sumber sumber pengetahuan. Ya, epistemologi Islam itu seperti apa sih? Tradisi intelektual Islam itu seperti apa? Ada tiga sistem, Bayani, Burhani, dan Irfani. Yaitu teks dan bahasa, kemudian akal dan logika, kemudian intuisi, dan kasyaf. Kasyaf itu eh, penampakan ya, atau vision ya. Eh, penyingkapan, penyingkapan. Epistemologi bayani kebenaran tidak ditemukan melalui observasi empiris, tidak melalui penalaran murni, dan juga bukan intuisi. Ya, pemahamannya benar atas teks. Berarti sumbernya adalah ada teks itu ada kebahasaan juga. Kita memahami bahasa Al-Quran, ada nahwu, ada balaghah, ada nahwu, sorof, balaghah, ini alat-alat pemahaman. Makna literal, makna implisit itu kita kita pahami. Ada ilmu dilalah, kajian semantik. Ya, semantik kemudian, nah, semantik kan dekat dengan semiotika ya. Dan ada ijma dan kias sebagai kelanjutan ya, kelanjutan dari teks Al-Quran maupun hadis. Nah, kalau kalangan Quraniyah itu dia menolak hadis, tapi bukan menolak sunnah ya, menolak hadis. Hadis yang dimaksud ya yang ada dalam kumpulan-kumpulan Kutubus Sittah itu, kumpulan kitab-kitab hadis. Itu yang saya pahami dari adanya eh, kelompok atau aliran pemikiran ya Quraniyah. Tidak menjadi ingkar sunnah. Kalau ingkar sunnah kan sunnah itu lebih luas apa lebih lebih sempit dari hadis. Ya, kita lihat ya, hadis itu lebih lebih sempit atau lebih lebih luas dari sunnah. Bagaimana bekerjanya? Ini prosedur investigasi. Kita memulainya dari teks, kemudian ada analisis bahasa, penerapan dilalahnya ya, makna koti, makna koti, makna zoni, ya. Kemudian istinbat hukum, derivasi hukumnya, kesimpulan,
masuk ke dalam konsensus, masuk ke dalam validasi, ya, melalui analogi, melalui ijma. Dalam tafsir dan fikih ini ada penerapan yang konkret, yang kontekstual masing-masing. Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran itu sendiri, ditafsirkan dengan hadis, ditafsirkan dengan perkataan sahabat. Ini mengandalkan riwayat dan otoritas tekstual. Kemudian lughawi linguistik melalui analisis bahasa, munahu, sorof, balaghah. Kemudian At-Tabari, kayak karyanya At-Tabari ya, ini punya punya apa, tafsir At-Tabari ini satu contoh ya, Jami' Al-Bayan, yang mengintegrasikan riwayat dan analisis bahasa. Dan ada hierarki sumber hukum Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Nah, hierarki sumber hukum ini menjadi penting dalam fikih ya, termasuk misalnya dari awal dari toharoh, kemudian sholat, kemudian setelah sholat apa, puasa, kemudian zakat. Ini belum masuk muamalah ya. Kemudian haji, umroh, terkait halal haram, terkait muamalah, ya, terkait ibadah-ibadah, terkait membaca Al-Quran, bahkan terkait bagaimana berpakaian menutup aurat. Aurat itu apa? Ini yang ditentukan penerapan epistemologi bayan itu di sini. Menentukan hierarki sumber hukum, menentukan dilalah, ya, menentukan qiyas, menerapkan qiyas, bagaimana diterapkannya. Ada kekuatan dan kritik ya. Ada pros and cons terkait dengan epistemologi bayan. Ya, tentang otentisitas, kontinuitas, kohesi, komunitas, metodologi ini jelas. Tapi ada juga ada cons-nya ya, ada yang kontra juga terkait dengan tekstualisme, marginalisasi akal, ahistoris ya. Cenderung konteks historisnya bagaimana? Apakah terabaikan konteks sosialnya? Ya, krisis modernitas, kesulitan menjawab persoalan kontemporer. Nah, integrasi keilmuan Islam kontemporer ini tidak menolak Bayani. Ini menurut Profesor Amin Abdullah. Dia menempatkannya dalam dialog kritis yang pendekatan Burhani dan Irfani sekaligus terbuka dia pada ilmu-ilmu sosial humaniora. Fikih itu kan, fikah itu artinya pemahaman. Sebagai pemahaman isinya adalah teori-teori. Isinya adalah teori-teori. Fikih dalam bahasa Inggris disebutnya jurisprudence atau ilmu hukum. Jurisprudence kan bukan hukum itu sendiri, tapi ilmu hukum. Keilmuannya, jurisprudensi. Jadi ilmu hukum, ilmunya, ya, itu yang dipelajari. Jadi seperti itu. Fikih isinya kan teori-teori. Dan sumbernya antara lainnya adalah teks. Kita membaca teks itu seperti apa. Gitu ya, barangkali. Silakan ada tanggapan atau pertanyaan. Pak, izin nanya mengenai yang Al-Qur'ani itu, Pak. Al-Qur'ani kan tidak mempercayai itu ya. Jadi sunnahnya itu sunnah sunnah tindakan Rasulullah gitu, bukan hadis yang ditulis gitu ya. Dia mempercayainya. Bukan Nah, bukan kemudian itu, tapi ya hadis itu kan lebih khusus dari sunnah ya, lebih khusus ya. iya. Tapi kita Nah, tahu sunnah Rasul kan? kalau nggak dari hadis dari mana kan ya? Iya, iya Nah, begitu. iya maka itu. Jadi Qur'ania itu apa namanya perdebatannya di situ. Apalagi kalau ingkar sunnah. Tapi Qur'ania juga
gini ya, bisa juga dengan membacanya secara kritis ya. Saya melihat terkait toharoh misalnya, terkait toharoh. Ini kan ada satu artikel di situs Tarjih Muhammadiyah itu saya baca terkait toharoh anjing itu 7 kali ada atau nggak ada tanah. Akhirnya kan Majelis Tarjih memutuskan tidak pakai tanah. Saya termasuk ya, yang tidak pakai tanah sama sekali 7 kali ya 7 kali. Memang lebih lebih masuk akal ya. Tanah itu kan coba tanah yang dipakai untuk tayamum itu yang apa? Kering kan? Kering. Ada apa kalau mazhab Syafi'iyah lebih lebih diutamakan adalah yang terlihat ya. Sehingga harus diulang kalau tidak ada ketemu debu yang tidak terlihat, debunya tidak terlihat itu tidak sah tayamumnya. Harus diulang ketika sudah ketemu air, jadi mengulang kembali. Itu kan juga. Nah, tanah kira-kira kalau kena air basah atau basah dong? Basah. Lumpur. Masa cuci tangan pakai lumpur? Gitu loh. Masa cuci tangan kok pakai lumpur? Cuci baju kok pakai lumpur? Come on. Nah, ini menggunakan logika ya. Menggunakan akal ya. Menggunakan rasio. eh, Akal reason. Kemudian itu ada penelitian-penelitian yang terkait kayak sabun tanah dan sebagainya. Iya, tapi di sini terkait dengan hadis-hadis yang bertentangan, tapi sanatnya kira-kira sama, cenderung cenderung sama sanatnya, tapi bertentangan naskahnya, teksnya, redaksionalnya bertentangan atau berlawanan satu sama lain. Yang satu pertamanya pakai tanah, yang satu terakhirnya pakai tanah, yang satu salah satunya pakai tanah, yang keempat tidak ada kata tanah di situ. Mana kata tanah? Belum lagi hadis tentang usia Aisyah. Usia Aisyah itu yang benar 8 atau 18? 9 atau 16. 18? Itu dihitung ada eh, para ulama yang ini ya yang mengatakan Aisyah sebenarnya berusia sudah 18 tahun atau lebih ya. Itu mereka menghitung. Bukankah Asma binti Abu Bakar usianya 10 tahun lebih tua daripada Aisyah binti Abu Bakar? Ya, karena dia itu saudara kandung Asma dan Aisyah beda 10 tahun. Mudah sekali dihitungnya. Berarti ketika Asma meninggal usia 100 ini, kalau andai kata Aisyah masih hidup usianya 90 di tahun ini. Berarti dia lahir tahun berapa? Ketika peristiwa hijrah usianya berapa? Loh kok ternyata hasilnya 18. Itu hasil hitung-hitung. Hasil menghitung, berhitung. Berdasarkan apa riwayat-riwayat lain yang diduga menunjukkan usia yang sebenarnya. Dosen saya juga ini makanya ketika mendengar ceramahnya siapa namanya tuh Dahlan itu Aisyah Dahlan tuh yang ibu-ibu Bisa itu. jalan. Saya jadi ini ya saya langsung merasa nggak srek ya ketika mendengar dia ketika dosen saya juga mengatakan itu lebih awal soalnya dia ngomong lebih awal ada hadis yang menurut dosen saya itu Sunni ya. Dia mengaku Sunni dan apa dia kuliahnya S2 S3-nya di Iran di Qum. Dia memang bukan bukan di apa seminari ya, tapi universitas di sana. Bukan yang apa untuk sekolah untuk marja itu bukan. Tapi sekolahnya memang sekolah apa sekolah universitas, Universitas Islam. Dia itu apa? Dia menyampaikan ada hadisnya. Yang hadis ini menurut dia ini memojokkan Aisyah sebetulnya. Gak mungkin Aisyah menceritakan itu. Dia berkeyakinan gak mungkin Aisyah menceritakan itu. Istri kok. Apalagi istri Nabi. Istri Rasul. Gak mungkin menceritakan. Suatu ketika kata, ini kan riwayat itu jadi gak pas ya. Ketika Rasul melihat
sesuatu lewat ya atau seseorang lewat kemudian Rasul mendatangi Aisyah dan kembali lagi kepada para sahabat dalam keadaan mohon maaf rambutnya basah. Ini ini eh, teks itu merendahkan Rasul. Rasul kok segitunya Rasul apa iya Rasul kok seperti itu perilakunya. Dong kita aja orang biasa nih, orang biasa loh, manusia biasa. Kadang-kadang ngelihat, mohon maaf coba sama pasangannya, yang ibu-ibu ataupun yang bapak-bapak yang sudah menikah, coba ketika ketika melihat lawan jenis lain selain pasangan, apa ia langsung misalnya seketika Tidak. atau malamnya gitu, apa iya langsung pertama bisa jadi kan lagi kan ada saja kondisi saat itu kan itu satu kondisi satu lagi apa siklusnya ketika sedang siklusnya oh siklus kok kan nggak mungkin dong nah, itu kan satu kedua ya kali sih masa sih emang gak ada kesibukan lain apa itu jelas itu kita aja yang orang biasa nggak langsung begitu gitu loh maksudnya kalau memang real itu hadis dan itu disebut oleh Aisyah Dahlan nih. Ini saya mengkritik dia juga sekaligus ini secara terbuka di sini. Saya mengkritik dia ini. Dia harus dikritik terkait itu. Harus mempertanggungjawabkan kalau memang itu real, benar ini bicaranya pakai logika ya. Ini semua menggunakan logika. Penalaran ya. Teks hadis yang ada di dalam eh, kitab itu ya, kitab-kitab hadis ya dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi dan lain-lain itu ada berapa ada berapa ada 6 atau 7 kitab 6 ya kira-kira kitab-kitab hadis yang ada ya itu kira-kira ya isinya memang kadang-kala ada yang bertentangan, kadang-kala ada yang tidak rasional, bahkan sangat tidak rasional, sangat tidak koheren. Selain kalau kita meneliti kebenaran sejarah dari hadis itu. Benar nggak Rasulullah mengucapkan itu atau dibuat-buat? Sebuah sanad pun bisa dibuat-buat. Ini yang kemudian ada orang-orang yang mengkritik Imam Bukhari, mengkritik Imam Muslim sedemikian rupa itu aja. Sampai menulis ada tulisan jinayat Al-Bukhari. Itu ada. Kalau sudah jinayat Al-Bukhari itu kejahatannya Bukhari. Sampai segitu. Ada yang sampai situ. Eh, mungkin itu frontal ya. Salah satu yang kalimatnya sedikit banyak eh, menggugah emosi ya dan harus dibaca di apa dipahami pelan-pelan adalah ucapan Buya Syakur terkait Imam Bukhari. Dari mana mengetahui, menghafal, mendapatkan hadis sebanyak itu? Jalan dari satu kota ke kota lain itu berbulan-bulan. Seminggu nggak cukup. 3 minggu itu udah cepat. 2 bulan itu ya biasa, wajar 2 bulan 3 bulan dalam perjalanan bolak-balik loh kemana-mana sana kemari itu kan berapa bulan perjalanan itu satu satu kali trip itu bisa mingguan bulanan terus menghafal hadis segitu banyaknya menuliskan segitu banyaknya nulis ini dari mana gitu. Ah, tapi kemudian gini tidak sesederhana itu kita memberikan kritik yang disampaikan Buya Syakur saya kira tidak bermaksud menyederhanakan ya, tapi juga itu maksudnya supaya kita mau untuk membacanya secara kritis.
Tapi satu hal juga, karena ketika kita menolak hadis, tapi kita tidak menolak sunnah, kan susah. Gimana caranya? Kan susah kan? Sulit. Taunya dari mana itu? Yang ngasih tahu siapa? Kan gitu. Yang ngasih tahu ke kita siapa? Caranya sampai dari Rasul ke kita itu dari lewat para, kan lewat para sahabat. Para sahabat yang juga berperang satu sama lain, terutama sejak Utsman bin Affan sampai ke sini. Para sahabat yang bertengkar juga urusan politik. Perlu diingat, para sahabat itu sejak awal memang ada ya, itu kan persaingan politik. Ketika Sakifah ya, pertemuan di Sakifah itu kan juga satu peristiwa politik, dan menjadi masalah politik itu bukan bukan urun rembuk biasa, tapi golongan Ansor yang mempertanyakan sebelumnya itu, mereka itu mempertanyakan soal perihal harta rampasan perang yang mana, yang ketika terjadi dari eh, Futuhul Mekah, dari apa namanya, ditaklukannya Mekah, penaklukan kota Mekah. Setelah penaklukan kota Mekah ada harta rampasan perang. Harta rampasan perang itu dibagikan oleh siapa yang membagikan? Rasul. Rasul membagikan sedemikian rupa ya, dengan tujuan tertentu yang sebenarnya Rasul mengembalikan sebagian. Rasul mengembalikan sebagian, mengembalikan lagi ke pemiliknya karena memang milik dia. Dikembalikan oleh Rasul. Kenapa dikembalikan? Karena toh orangnya juga sudah memohon maaf, mohon ampunan kepada Rasul, sudah bertobat, sudah masuk Islam atau menuju masuk Islam. Jadi dikembalikan. Yang tadinya sudah menjadi rampasan perang nih, kemudian dikembalikan. Itu ada yang protes, dan itu adalah dari golongan Ansor. Orangnya ingin jadi khalifah setelah Rasul. Itu yang dicegah oleh Abu Bakar, dan Umar, dan ada satu lagi itu untuk mencegah. Jadi ketika mereka kembali, nah ini penting. Ketika mereka kembali dengan Abu Bakar menjadi khalifah, Ali bin Abi Thalib memang tidak berbaiat pada Abu Bakar. Abbas bin Abdul Muthalib tidak berbaiat pada Abu Bakar. Enggak. Satu, orang-orang yang menolak berbaiat pada Abu Bakar masih bantu loh soal terkait pemerintahan. Satu, masih bantu, masih nolongin kalau dimintain tolong soal pemerintahan, soal politis, soal umat Islam. Umar juga menjadi khalifah juga masih ditolong oleh orang-orang yang tidak berbaiat tadi kepada Abu Bakar. Berbaiat itu cuma sikap menjadi oposisi, tapi juga menjadi oposisi yang setia. Ini khalifahnya lagi butuh bantuan. Satu, itu ya. Kedua, tidak digunakan hadis Ghadir Hum. Hadis Ghadir Hum itu kan bunyinya apabila barang siapa ya menjadikan Muhammad Rasulullah sebagai maulanya, maka jadikanlah Ali bin Abi Thalib menjadi maulanya juga. Tapi hadis Ghadir Hum itu tidak digunakan ketika wafatnya Rasul. Hadis Ghadir Hum itu justru hadis sekuler. Jadi ini debatable ya, tetap debatable terkait hadis ya. Perlu diingat juga apa dalam tradisi keislaman ya, dalam tradisi keilmuan Islam, Sunni dan Syiah itu cukup dominan, dua-duanya cukup dominan. Banyak kitab-kitab berasal dari dua-duanya, dan di awal itu para sahabat sampai para tabiin kebanyakan adalah mereka masih satu karena belum ada pemisahan yang real, ya, pemisahan yang real itu setelah Al-Ma'mun. Kira-kira setelah Al-Ma'mun yang setelah itu sudah benar-benar semakin terpisah secara teologis. Awal mulanya memang perbedaan politik sebetulnya. Tapi karena perbedaan politik itu menggunakan teks hadis, menggunakan teks Al-Qur'an, dalam prosesnya ada tasyis ya, yaitu
politisasi ya, politisasi naskah nas ya, politisasi teks Al-Quran maupun hadis, lambat laun terjadilah teologisasi dari tadinya adalah semata-mata berkaitan dengan kekuasaan siapa pengganti Rasul, akhirnya lambat laun masuk ke dalam ranah-ranah teologis, ranah-ranah kalam ya, ranah-ranah konsep-konsep konsep-konsep yang dianggap berkenaan dengan akidah, dengan tauhid. Nah, sebetulnya tidak seketat itu pada masa lampau. Kecuali Khawarij itu jelas sejak awal karena melihat arbitrase ya. Ada arbitrase nih. Ini Ali sama Muawiyah berdamai. Dia nggak mau Ali dan Muawiyah berdamai, dan bukan karena nggak mau mereka berdamai, tapi mereka itu ditolak karena dianggap dengan mereka menggunakan arbitrase itu bukan menggunakan Al-Quran. Tidak boleh, nggak ada dalam Al-Quran. Itu bukan perintah Allah, arbitrase itu. Situ. Nah, jadi metode epistemologi Bayani ini memang berangkat juga dari kenyataan bahwa dulu teks ya digunakan, dibaca juga secara politis. Kalau diingat lagi ya, dan saya kira berkali-kali kalau di sini saya sampaikan, kalau di ISIF ya, saya berani mengatakan kalau di ISIF itu saya lebih leluasa mengatakan itu hadis Gadirhum itu memang hadis sekular. Bahkan mungkin sejumlah hadis yang berkaitan dengan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Itu hadis itu berkenaan dengan 10 sahabat dijamin masuk surga, bukan 10 sahabat itu misalnya dalam politiknya misalnya. Baik, belum tentu. Oh, mereka bisa korupsi dong, masih bisa. Masuk surga ya masuk surga aja, kalau memang pernah korupsi aja. Tapi hati-hati ya, jangan kemudian jadi oh ya udah korupsi deh, bisa gitu juga. Karena gini maksudnya, ada jaminan-jaminan juga toh dalam hadis ya, itu di hadis ya. Rasulullah kan menjamin siapa saja yang batasnya Islam itu apa? Beriman pada Allah dan Rasulnya. Menegakkan sholat, kemudian puasa, bayar zakat, itu udah kan. Kalau dia rukun Islam itu sebagian besarnya tinggal satu lah minimal. Paling enggak. Sisanya cuma satu yang belum dikerjakan. Itu kan sudah muslim. Bahwa dia itu misalnya jadi diktator, nggak langsung masuk neraka. Atau nggak abadi di neraka lah gitu. Yang dijamin masuk surga ini ada, saya nggak tahu ya. Qaul ini benar atau enggak Utsman bin Affan yang ngomong ya. Tapi kalau dari teman-teman yang golongan-golongan tertentu ya, golongan yang tidak tidak ke NU, tidak ke Muhammadiyah, tidak kemana, itu sempat ada yang menyampaikan bahwa Utsman pernah bilang kok kalau Utsman itu tidak dijamin bebas dari siksa kubur, yang ada dijamin bebas dari api neraka, bukan dari siksa kubur, kata Utsman. Nah ini nggak tahu ya benar atau tidak ada qaul seperti itu, ada penyebutan perkataan seperti itu. Allah yang lebih tahu ya, Allah alam apakah benar, tapi itu barangkali menjadi catatan bahwa ternyata yang dijamin masuk surga memang belum tentu, karena nggak ada kan dijamin masuk surga, bebas dari api neraka, bebas dari siksa kubur. Kan nggak ya? Nggak ada ya. Memang dalam teks hadis manapun, dan itu kesepakatan. Nah, ini kan kesepakatan di situ. Nggak ada yang menjamin para sahabat 10 orang sahabat yang utama itu bebas dari siksa kubur, dari api neraka iya.
Pak, setelah mempelajari metode yang Bayani ini, apa selanjutnya kita belajar yang ini Pak, Ya, yang Burhani. satu persatu ya. Oh, ya. Bayani Burhani dan Irfani ya. Satu persatu. Sengaja saya satu persatu. Kotanya sudah semua ya? Sudah 100% ya? Yang mengerjakan? Saya belum, Pak. Oh, ada yang belum? Saya belum, Pak. Gimana Masih 2. UTS-nya gimana? Soalnya? Baru ini milih videonya. Terus kan harus bikin essay toh, Pak. Ya Ya. dengerin lagi dulu. Saya pengen tahu ada yang mau kopas apa enggak ya? Hati-hati aja. Gimana, Pak? Ya, barangkali ada yang kerja sama kan? Oh, enggak, Pak. Enggak ya. Bagus. Nggak sempat Nggak ada kerja waktu, sama, Pak. sempat nanya-nanya lah Pak dosen, orang di rumah masing-masing. Udah sibuk sendiri-sendiri, Pak. Apa istilahnya Ada. rak kober, Pak. Ada yang seneng ngerjakan ini dulu, ada yang mikir yang susah dulu, gitu. Jadi Iya. sendiri-sendiri. Ya, Saya benar. susah yang Kadang terakhir yang susah. kadang ada yang dari yang susah. Pak, Gantung. ada bukunya Kurai Shihab judulnya Tafsir Bayani. Berarti dia menggunakan metode Bayani ini. Iya, dia lebih ke tadi ya kebahasaannya dan Bahasa. Ini kok di belakang slide ada tugas mandiri. Enggak toh, Pak, itu, Pak. nggak apa-apa udah biarin aja. Ya mau dikerjakan Oh. boleh enggak? Itu jurnalnya aja belum selesai, Pak. Ya Allah, susah ya, Ya Pak. Pak, jangan kebanyakan Jurnal tugas jurnal Pak. kan jurnal kan tinggal bikin aja. Iya, tapi kan Ya, kualitas semuanya tinggal jurnal itu bikin. berbeda toh, Pak. Dengan lebih mending makalah daripada jurnal. Kenapa nggak bikin makalah aja, Pak? Ya makalah aja sih Pak. Udah bikin. Udah bikin. Pusing Pak, ya Allah. Ya, Apa deh? nggak apa-apa. Jurnal tahun Ya depan kan? aja, Pak. Tahun depan udah lupa. Bapak bilangnya nggak apa-apa sih Pak. Ya dikerjakan aja. Nggak apa-apa. Oke sih Pak, ya Allah. Pak, tadi saya SBP ngomentarin yang tadi Bapak mau ngomentarin tentang apa Aisyah Dahlan tadi. Tapi kan beliau itu kan backgroundnya bukan agama, Pak. Gitu. Maksud saya kalau dia berbicara dengan konteks itu, itu apakah kaitannya sini apa ya? Jadi kontekstual, jadi lebih menyederhanakan. Kalau di sini kalau belajar beneran kan diajarin melihat dari banyak sudut pandang, diajarin dari konteksnya gimana, dari bahasanya seperti apa, terus untuk menafsirkan pun syaratnya kan juga banyak. Jadi orang yang belajar agama tuh belum tentu juga bisa menafsirkan sesuatu karena harus punya yaitu punya keahlian apa bahasa Arabnya harus bisa dan seterusnya begitu. Jadi menurut saya apa yang disampaikan itu kan harusnya tidak kalau dia mengutip dari orang lain nggak apa-apa, tapi kalau dia menyampaikan atas diri pendapat dia sendiri itu yang kayaknya nggak bisa diikutin gitu Pak. Gitu Pak. Ya bisa begitu. Itu ini juga kan sama ya, dokter kan juga ada spesialisasi dan rata-rata begitu, semua ada spesialisasi. Spesialisasi itu sesuatu yang khas ada di era-era modern ya. Nah ini ya kemudian kalau gitu gimana? Bukannya orang dulu gimana? Orang dulu kan bisa kayaknya bisa semuanya tuh ya, polimet ya, polimatik. Tapi polimatik itu apakah real polimatik itu apakah sesuatu apa
pembidangan kan bukan. Nabi bahkan sekelas Nabi itu sampai mengatakan ya kamu lebih tahu apa urusan dunia kamu kan gitu. Sehingga di sini sekelas Nabi saja itu, urusan dunia kita, urusan dunia masing-masing diserahkan. Jadi ada hal-hal yang boleh disekularkan atau ada yang tidak perlu nanya sama Nabi. Hal-hal yang udahlah nggak usah nanya Nabi dikit-dikit ke Nabi. Ada hal-hal yang kayak gitu. Ada hal-hal yang tidak perlu kita merujuk pada hadis. Misalnya berkaitan dengan fakta seksualitas ya. Laki-laki dengan perempuan berbeda. Kalau saya kan memandang gini, kan memang yang memegang jadwal itu perempuan ya. Perempuan punya siklus. Siklus itu mengontrol hampir keseluruhan hidupnya seorang perempuan dibanding laki-laki. Laki-laki nggak punya siklus itu. Itu kan selama 2 bulan, 3 bulan kan proses pembentukan sperma itu kan kemudian sudah nggak ada siklusnya setiap 28 hari. Sperma mah tiap hari, Pak. Tiap Ya, detik malah. tiap detik. Iya, nggak ada Dan siklusnya. dia itu penuh setelah sekian hari kan itu. Kalau tidak dikeluarkan dia akan penuh setelah sekian hari kan itu. Bukan penuh, Pak, istilahnya. Dia mengalami mati gitu loh. Jadi ya nggak ini lama menua dan mati sendiri itu diserap begitu. Oh. Tapi ada juga yang kemudian karena hormonnya tinggi terus testosteronnya jadi naik terus jadilah mimpi basah seperti itu. Tuh. Kemudian kan laki-laki yang merasakan, ini kan laki-laki yang merasakan seperti itu ya. Nah ini yang sampai ada itu teman saya psikolog klinis ya di Jogja itu menyampaikan di Facebooknya itu terkait waktu itu masih pandemi ya, situasi pandemi terkait hubungan suami istri itu pada saat pandemi. Karena kalau laki-laki kan kadang-kala saking lelahnya justru yang diinginkan adalah berhubungan dengan istrinya. Tidur. Oh, Saking tidur. lelahnya bukan pengen tidur malah. Ini beneran loh. Jadi capeknya Kalau suami saya pengen tidur kalau capek. Tapi kalau perempuan sudah pasti Bu. Kalau laki-laki bisa enggak? Gak tahu nih coba Bu Ami di itu ya di bidangnya spesialisasi. Saya objin, Pak, tapi pasien saya nggak ada yang laki-laki, Pak, perempuan semua. Oh, objin itu perempuan ya. Kalau itu Bu Ami androlog. objin kalau ini ketika karena objin kan jarang yang perempuan ya. Di Indonesia terutama. Apanya? Jarang Laki-laki juga banyak, Pak. lebih banyak laki-laki Banyak. kan? Tetap masih banyak laki-laki, Pak, Iya. dibandingkan perempuan. Di sini Iya. malah susah cari yang perempuan, Bu Ami. Iya, karena Iya. alasannya kan karena kalau perempuan kadang itu maksudnya saya mau nanya ini kalau perempuan kan ada saatnya dia kan harus ada kepentingan dia kan terkait dengan dia harus bereproduksi juga kan punya pasangan punya kan pengen punya anak juga. Nah ketika dia yang pengen punya anak gimana kan gitu. Walaupun ada berita pernah saya baca itu ada dokter objin yang di Amerika itu kejadian dia sudah di kamar bersalin tiba-tiba dengar kamar sebelah dokternya belum sampai dan sudah mulai mau pembukaan dia turun dari tempat tidurnya langsung ke kamar sebelah untuk proses kelahiran kemudian setelah selesai dia kembali lagi untuk dia. Kan kejadian kayak gitu kan susah Bu. Kenapa lebih banyak yang laki-laki? Memang berat sih, Pak. Dari sekolahnya sama itunya memang berat. Kalau materi kan sama Bu ya. Iya, cuma teorinya ini kan fisiknya memang harus ini. Jadi kayak 7 kali 24 jam tuh Pak jaganya, nggak ada habis-habisnya.
Apalagi waktu masih kuliah, masih residen. Udah dari pagi sampai sore di kamar operasi, habis itu malam masih harus jalan kamar bersalin, habis itu bikin laporan dan seterusnya besok itu. Jadi benar-benar melelahkan Ya, gitu, ya, Pak. ya, itu kan berkaitan dengan hak reproduksinya sendiri akhirnya kan Iya. harus memilih ini mau mau saya atau mau pasien kan gitu. Mau ngurusin saya, mau ngurusin pasien. Dia kan punya Nggak hak ada seperti itu kaitannya ya. sama apa sih hak reproduksi gimana sih? Tapi maksudnya bukan gitu sih, Pak. Dari fisik aja. Sebetulnya karena Fisik, fisik rata-rata bukan itu. kenapa dia misalnya ketika saya tanya nih, koas, kamu mau masuk apa gitu? Kamu masuk opsin gitu. Enggak lah dok, ini apa nanti malam-malam harus ini. Jadi lelahnya yang dicapai, bukan masalah nanti punya anaknya atau bagaimana itu tidak, bukan masalah di situ, tapi lebih pada lelah. Kalau Kan kalau lebih enak tuh kayak dokter kulit gitu, nggak ada emergensinya. Terus yang tidak datang ada tuh yang emergency ya. apa menengah ke Hampir nggak ada atas ya. ya tuh jarang tuh Nggak ngurusin ada ya emergency apa. kulit ya. Emergency kulit hampir nggak ada ya. Iya, Pak, Ada nggak tapi ada. jarang banget Pak. Nanti paling kalau emergensi Paling ditangani luka dokter lain bakar. dulu nggak ada masalah. Luka bakar bukan kulit. Luka Oh, bakar bukan, itu Bu. dokter bedah, Oh, bukan. Nanti kalau mau rekonstruksi bedah plastik sama kulit nggak ada. Enak toh? Itu alasan temanku kena masuk dokter kulit, hmm. nggak ada emergensinya katanya. Aku males dibangunin malam-malam. Ya maksud saya Lebih kada itu ya sih Pak, fisik aja. kalau kalau hak reproduksi kan bisa aja misalnya udah punya anak satu aja kan selesai itu kan. Dengan demikian ya kalau sebatas itu ya. Tapi lebih dari itu berarti kan. Ada residen yang anaknya 5 Pak, tetap jadi SPOG juga. Maksud saya nggak ada kait. Maksud saya itu Ya sih nggak bisa-bisa aja. masih Oke. bisa-bisa aja ya. Oke. Oke oke. Pak, kalau misalnya nih toh Pak, kan kalau di dalam cerita Quran itu kan apa ya, misalnya Nabi Lut gitu ya, terus apa namanya kaumnya kaumnya itu kan dihukum dengan tanahnya dibalik begitu. Nah, waktu Palu Palu terjadi bencana yang tanahnya geser waktu itu kan kejadiannya serupa. Terus banyak orang menyamakan bahwa itu tuh apa ya, kondisi ini karena di sana memang banyak kaum LGBT gitu. Pendapat itu apakah maksud saya menyederhanakan seperti itu ya apa cocok cocokilogi gitu atau memang seperti itu Pak? Saya Maksud saya. oke. Ada gini ya. Lebih lebih masuk akal ketika kita bicara alam ini karena kita kan hubungannya triadik ya. Triadik manusia berhubungan dengan Allah. Tapi alam ini juga punya cara untuk berhubungan sama Allah. Jadi alam sekitar kita, hewan, tumbuhan, tanah, batu, ya tidak apa namanya tidak sendiri apa tidak tidak butuh kita untuk komunikasi sama Allah. Dia bisa berkomunikasi langsung sama Allah dengan caranya. Tugas kita adalah kita berkomunikasi sama alam dan berkomunikasi sama Allah. Jadi ini triadik gitu. Sehingga tidak ada manusia itu menjadi perantara. Dengan demikian eh, apa ya? Kalau dibilang kerusakan moral apa, mensuggest apa ya? Memicu adanya bencana alam atau adanya peristiwa alam ya yang menimbulkan kemalahan manusia, ada banjir, ada apa kebakaran hutan, ada gempa bumi dan sebagainya. Ini bisa jadi cocok logi kalau disebut cocok logi. Karena gini ya, kita nggak pernah tahu sebetulnya real apa enggaknya itu. Misalnya kayak seperti kota Pompei yang disebut kota dosa. Sampai sekarang itu Las Vegas kok enggak?
Kalau Pompei itu eh, ledakan Vesuvius itu adalah karena itu ya, karena apa? Karena perilaku. Kemudian gini juga, kan ada yang menjadi ikonik ya, yang katanya matinya lagi onani itu. Kan ternyata ada penelitian yang mengatakan enggak, itu tangan dia karena panas bergeraknya ke arah situ. Ya kali masa sih lagi kondisinya juga itu kan letusan Gunung Vesuvius kan letusannya sangat luar biasa. Bunyinya itu luar biasa, gempa. Ya masa orang nggak panik sih? Masa sih dia enak-enak? Jadi ketika ada ya sejumlah apa kan itu bukan orang ya, bukan mayat ya. Mayatnya kan sudah nggak ada. Itu kan dia diisi oleh gips, lubang-lubangnya itu diisi gips. Kemudian setelah gipsnya apa sudah kering diambil kan, dibongkar sekitarnya itu apa yang sudah menjadi tanah itu dibongkar, kemudian di gipsnya diambil gips yang serupa dengan tubuh atau dapat menggambarkan merepresentasikan tubuhnya para korban Vesuvius itu. Masa sih ada yang sedang bersenggama, sedang apa, sedang yang bener aja sih, masa sih? Itu kan panik orang itu. Coba kalau ada letusan gunung berapi meletus gimana? Ketika ada gempa bumi, besar gempa buminya, kira-kira kita mau kemana? Mau apa? Beda ketika kapal Titanic tenggelam, ada yang memutuskan untuk tidur karena pasangan pasangan suami istri yang memutuskan untuk tidur ketika Titanic tenggelam karena demi mengalah. Itu iya, itu masuk akal, bisa terjadi. Itu kan kapal mau tenggelam, sekocinya kurang, apa pelampungnya kurang, sehingga suami istri itu memutuskan udahlah kita ke kamar aja, tidur aja nggak apa-apa, berkorban yang lain biar selamat gitu loh. Itu benar bisa terjadi. Tapi kalau gempa bumi ya kali sih, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir atau apa banjir banjir bandang ya besar gitu, atau ada serangan udara aja. Ada serangan udara, kira-kira kita kemana? Ada serangan udara gitu kira-kira. Pak, Pak, setahu saya umatnya Nabi Muhammad itu kan tidak diazab ketika ada dosanya misalnya gitu. Karena Nabi Nabi pernah ketika Nabi ditolak di Taif itu kan ditawarin sama malaikat untuk kembali ke gunung, tapi Nabi Muhammad tidak bersedia karena mungkin malaikat melihat polanya selama ini kalau ada yang durhaka sama Allah terus kemudian langsung diazab saat itu. Tapi sejak Nabi Muhammad beliau tidak ingin seperti itu gitu. Nah, jadi maksudnya kayaknya sih terus juga kayaknya kalau kurang empati ya kalau misalnya ada orang terkena musibah terus kita langsung mengaitkannya dengan dosa gitu. Seperti itu sih kalau menurut saya. Ya gini, kira-kira itu salah satu ini ya, salah satu pemahaman ya. Nah di sana juga di era itu juga kira-kira satu hal apa yang disampaikan terkait misalnya banjir Nabi Nuh misalnya, yang mana lebih kuat kan sama-sama punya ini ya, sama-sama punya argumentasi yang kalau menurut saya ketika saya lihat argumentasi orang-orang banjir Nabi Nuh itu lokal atau global keseluruhan bumi sama kuatnya loh. Titik apa garis tengahnya, titik tengahnya ya atau apa yang lebih moderat ya, tidak ke kanan dan tidak ke kiri adalah itu sekumpulan banjir lokal besar. Dengan demikian tidak satu orang, tapi yang dimaksud Nabi Nuh ya satu itu Nabi Nuh. Yang lain ada juga banjir lokal, ada nabinya. Di situ ada nabinya juga.
sama-sama berperan berkaitan dengan banjir yang dialami oleh Nabi Nuh yang di sana. Jadi ketika ada fosil apa di gunung mana yang dan sebagainya, itu kebetulan bukan kebetulan ya, itu di sana itu memang ada juga sama dan kemudian apa itu ada nabinya di sana. Misalnya di mana di Kalimantan misalnya di Laut Jawa misalnya ada di Laut Jawa di wilayah Laut Jawa menuju ke Sulawesi ada bekas-bekas seperti banjir bandang di sekitar antara Sulawesi, Kalimantan, Bali. Ini ditemukan bekas-bekas itu bukan kemudian menjadikan banjirnya itu global keseluruhan bumi. Tapi di situ ada peristiwa yang sama. Ini masih penafsiran yang berbeda juga gitu loh. Masih pemahaman yang berbeda juga. Nah, kemudian pemahaman itu bisa jadi ya kita nggak tahu yang mana yang benar. Yang Iya ada Pak, kita maaf, kisah banjir itu kan hampir di seluruh cerita rakyat daerah itu punya kisah banjir besar Pak. Jadi pastilah di Nusantara di mana-mana tuh ada kisah banjir gitu sebagai bagian dari cerita rakyatnya dan itu pasti benar kan, bukan fantasi gitu. Nah, yang mengenai itu tadi Pak, kata Bapak Pompei, kenapa nggak apa namanya di azab gitu loh, Las Vegas enggak gitu. Kita lihat aja umurnya Las Vegas itu kan abad 20 baru berdiri. Sedangkan Pompei itu diazab tuh setelah 2 abad lebih praktek penyimpangan seksualnya terjadi baru. Jadi kita ini masih muda banget Pak ininya umurnya. Jadi jangan buru-buru minta diazab, masih lama. Jadi jangan sombong, kita nggak diazab nih gitu. bukan Enggak, gitu ya. Kita nggak minta diazab juga dong, jangan dong. iya maksudnya Ini kita masih muda banget umurnya gitu Pak. Walaupun kebejatannya udah komplit. eh itu ya. Ya, jadi ketika kita baca teks ya, baca teks yang kalau dalam teknologi Bayani kita menggunakan ya cara-cara membaca teks. Di situ ada di situ ada hermeneutikanya, ada sainsnya. Ya. Karena kita membaca teks itu sebagai sumber pengetahuan, sebagai sumber rujukan hukum. Dan teks ini kan juga banyak yang barangkali kita memahaminya sudah berbeda. Coba misalnya potong tangan juga. Atau cambuk misalnya. Rajam misalnya. Dan ada lagi eksekusi di depan publik. Sudah ditinggalkan. Arab Saudi sekarang sudah meninggalkan itu loh. Sebelumnya iya, Arab Saudi melakukan ada eksekusi di depan publik sampai abad 21. Awal ya, sampai 2000-an. Kemudian hari ini sudah enggak lagi. Ya, sudah enggak ada lagi eksekusi dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi di depan publik. Eksekusi dilakukan di tempat tertutup. Eksekusi di depan publik ya, itu dulu terjadi. Kenapa? Pertama, yang melihat juga kan hanya yang hadir di situ. Kedua, pada masa itu, nah gini, pada masa itu kenapa pakainya atau yang dituju adalah efek jerah, alih-alih perbaikan ya, atau dia bagaimana supaya tidak melakukan kejahatan. Kan sebabnya orang nggak mencuri apa? Sebabnya orang tidak mencuri. Tidak karena beriman. Nggak cukup, Bu. Kalau cuma karena beriman. Ya, karena cukup.
karena dia Karena cukup cukup, dia cukup. berkecukupan, dia punya kerjaan, dia punya karir, dia berpikir pada apa namanya reputasi dia. Kalau saya melakukan pelecehan seksual atau kekerasan seksual pada mahasiswi saya, itu kan reputasi saya yang kena. Ya kan gitu. Kalau kalau saya misalnya mukul mahasiswa kan reputasi saya yang kena. Kan gitu. Contohnya ya. Nah, ketika ya apa namanya ketika orang sudah memikirkan reputasinya, memikirkan apa misalnya dia punya pekerjaan, dia berkecukupannya nggak akan melakukan pencurian, dia akan melakukan pembunuhan, misalnya pembunuhan, pencurian dengan pembunuhan dan sebagainya. Tidak akan melakukan pemerkosaan. Ya, kenapa orang yang sudah diberikan kekurangan sedemikian rupa, ya, tapi dia mampu untuk memanipulasi orang, kemudian dia memanipulasi lawan jenisnya untuk memperkosa, merudah paksa lawan jenisnya. Yang kejadian di Lombok itu, kenapa bisa seperti itu? Dia nggak berpikir pada reputasi. Agus Buntung ya, Pak? Itu saya takut loh ngelihat mukanya itu, awal-awal itu. Waktu kejadian awal-awal ya, itu sudah gitu dia S1 3 tahun, auzubillah. S1 semester 1, sorry. Semester 1 itu 3 tahun. Semester 1 loh 3 tahun kok semester 1. Kalau skripsi 3 tahun ya disertasi lah 3 tahun itu masih masuk akal. Ini semester 1 3 tahun apa enggak DO ya? Harusnya kan DO ya. Setahu saya di UN Jakarta itu kalau semester 1 sampai 3 tahun langsung DO itu. Nggak tahu sekarang sudah di DO atau belum sama kampusnya itu. Itu negeri loh. Institut Agama Hindu Negeri. Dan dia kalau nggak salah di kependidikan, kalau nggak salah lagi. Coba deh dicek lagi. Itu luar biasa. Semester 1 kok 3 tahun. Alhamdulillah, jangan sampai. Kalau disertasi boleh deh. Ya, itu dosen saya juga secara hitungan keseluruhan S3 strata 3 dia sekolah doktornya 10 tahun itu secara ini. Keseluruhan ya. Dari semester satunya sampai promosi itu 10 tahun. Jaraknya ya, bukan dia 10 tahun kuliah semua kan pasti ada cutinya kalau di situ ya. Kalau sampai 10 tahun. Ada cutinya, ada berhenti untuk apa, ada ini kemudian akhirnya selesai di sudah 10 tahun jika selesai. Itu kira-kira. Cukup malam ya. Mudah-mudahan cukup. Ada lagi atau gimana? Cukup ya. Kita tutup. Ini yang laki-laki belum ada yang bicara ya. Tadi ini nggak ada yang bicara ya. Kadang ada siapa? Ubaid ya. Mana? Mas Ubay, Mas Mahesa. Mahesa tuh biasanya ngomong juga. Nggak ngomong ya. Nggak apa ya. Mudah-mudahan besok bisa lebih aktif lagi. Dan kita tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.